Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-10 sampai 12. Baiklah, saya akan bacakan ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lillazina kafaru ra'ata Nuhi wa ra'ata Luhti kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulun nara ma'ad dakhilin, yang artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istrinya itu, maka masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka bainatan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Selanjutnya ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitinin, yang artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Shadaqallahul azim. Surat At-Tahrim ayat 10-12 memuat 3 perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wanita-wanita terdahulu yang menjadi pelajaran penting bagi umat manusia, baik secara contoh yang buruk maupun yang baik. Pada ayat ke-10, Allah mengisahkan dua wanita, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Meskipun mereka adalah istri dari nabi-nabi besar, mereka tidak beriman kepada Allah dan justru berkhianat kepada suami mereka dalam urusan agama. Pengkhianatan di sini bukan berarti perzinaan, tetapi menolak ajaran kebenaran yang dibawa oleh suami mereka. Akibatnya, hubungan mereka dengan Nabi tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan jika seseorang tidak memiliki iman dan amal yang benar. Allah menyatakan bahwa keduanya akhirnya dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Kemudian pada ayat yang ke-11, Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman melalui kisah istri Fir'aun, yaitu Aisyah. Meski hidup dalam lingkungan yang sangat kufur dan kejam, ia tetap beriman kepada Allah dan memohon agar Allah membangunkan rumah baginya di surga serta menyelamatkannya dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat mampu bertahan di tengah tekanan dan lingkungan yang buruk. Dan keteguhan hati seperti ini sangat dicintai Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-12, Allah mengangkat Maryam binti Imran sebagai teladan wanita yang menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Ia adalah wanita suci yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, sebagai mukjizat dari Allah. Maryam digambarkan sebagai sosok yang membenarkan kalimat-kalimat Allah, menerima kitab-kitabnya, dan termasuk hamba yang taat. Kedua wanita ini menjadi teladan bahwa ketaatan, kesucian, dan keimanan menjadi seseorang mulia di sisi Allah, tidak tergantung pada status sosial maupun lingkungan.
Ketiga ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan dan kemuliaan di sisi Allah hanya dapat diraih dengan iman yang benar dan keteguhan dalam menjalankan perintahnya, tanpa bergantung pada siapa kita berasal atau dengan siapa kita hidup.